Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Syamsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01 dengan NIM 19204041005. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Direct Current Power Transmission. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian High Voltage Direct Current Transmission atau sering disingkat dengan HVDC. HVDC merupakan teknologi pengiriman atau transmisi daya listrik dalam bentuk arus searah tegangan tinggi, yaitu puluhan sampai ratusan kilovolt, yang dapat mengurangi rugi-rugi daya yang disebabkan karena adanya reaktansi pada saluran. Drop tegangan yang dihasilkan lebih kecil sehingga kapasitas daya yang dikirim dapat maksimal. Selanjutnya yaitu prinsip dasar transmisi DC. Prinsip dasar teknologi ini adalah pengubahan sumber arus bolak-balik atau AC, sumber arus dari pembangkit menjadi arus searah atau DC, yang kemudian akan disalurkan menuju ke daerah lain yang letaknya berjauhan, dan selanjutnya akan dilakukan proses pengubahan kembali sumber DC ke AC. Proses pengubahan sumber DC menjadi AC dan sebaliknya membutuhkan konverter dan inverter. Selanjutnya yaitu pemanfaatan transmisi DC. Yang pertama yaitu pada transmisi jarak jauh. Pada transmisi daya besar dengan jarak yang jauh, HVDC merupakan alternatif yang kompetitif secara ekonomi terhadap sistem transmisi arus bolak-balik. Yang kedua yaitu penggunaan pada kabel. Pada kasus jika penggunaan kabel diperlukan, seperti pada transmisi yang melewati laut atau transmisi yang dirancang bawah tanah, penggunaan HVDC memberikan keuntungan lebih secara ekonomis daripada penggunaan kabel arus bolak-balik. Permasalahan lain pada penggunaan kabel dengan sistem arus bolak-balik adalah penurunan kapasitas daya kabel karena jarak yang jauh akibat daya reaktif yang cukup tinggi. Dan yang ketiga yaitu interkoneksi frekuensi. Interkoneksi antara dua area yang berbeda frekuensi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan HVDC untuk menjamin kelangsungan operasi yang handal. Contohnya adalah gardu induk Shinano 600 MW yang menghubungkan Jepang bagian barat yang berfrekuensi 60 Hz dengan Jepang bagian timur yang berfrekuensi 50 Hz. Selanjutnya yaitu keuntungan transmisi DC. Keuntungan utama transmisi arus searah atau DC yaitu yang pertama, jika biaya yang besar untuk stasiun-stasiun konverter tidak diperhitungkan, saluran-saluran udara dan kabel DC jauh lebih murah daripada saluran udara dan kabel AC. Jarak impas keduanya adalah sekitar 500 mil untuk saluran udara, yaitu 15-30 mil untuk kabel bawah laut dan 30-60 mil untuk kabel bawah tanah. Dan yang kedua yaitu kondisi rugi corona dan radio intervensi lebih baik pada saluran DC dibandingkan saluran AC. Yang ketiga yaitu faktor daya saluran DC selalu sama dengan 1 dan karenanya tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif. Yang keempat yaitu karena tidak dibutuhkan operasi sinkron, maka panjang saluran tidak dibatasi oleh stabilitas. Demikian juga dapat dikirim dengan kabel sampai pada jarak yang sangat jauh. Dan yang kelima yaitu rugi saluran DC lebih kecil daripada saluran AC untuk saluran yang sebanding. Selanjutnya yaitu kerugian transmisi DC. Yang pertama yaitu konverter menimbulkan arus dan tegangan harmonisa pada kedua sisi AC dan DC karena itu dibutuhkan filter. Yang kedua yaitu konverter mengkonsumsi daya reaktif. Yang ketiga yaitu stasiun-stasiun konverter masih relatif mahal. Yang keempat yaitu circuit breaker atau CB DC mempunyai kerugian dibanding CB AC sebab arus DC tidak menurunkan ke titik 0 2 kali setiap siklus seperti pada arus AC. Dan yang kelima yaitu tidak mudah menyadap daya pada titik sepanjang saluran DC. Selanjutnya yaitu perbedaan transmisi DC dengan transmisi AC. Yang pertama yaitu pada komponennya. Konstruksi dari transmisi AC jauh lebih rumit daripada transmisi DC. Transmisi AC menggunakan 3 kabel fase konduktor yaitu fase RST. Isolasi insulation yang dibutuhkan lebih banyak serta membutuhkan trafo untuk menaikkan tegangan yaitu
menggunakan trafo step up maupun menurunkan tegangan dengan trafo step down. Transmisi DC menggunakan dua kabel konduktor yaitu positif dan negatif. Isolasi atau insulation lebih sederhana serta membutuhkan booster untuk menaikkan tegangan dan chopper untuk menurunkan tegangan. Yang kedua yaitu kita bisa membedakan antara transmisi DC dengan transmisi AC dari segi ekonomis. Transmisi DC baru dapat dianggap lebih ekonomis atau dapat bersaing dengan transmisi AC apabila jarak melalui saluran udara lebih jauh antara 500, dengan saluran bawah tanah lebih panjang dengan 50 mil. Jarak tersebut disebut dengan jarak impas atau break-even distance. Faktor yang mempengaruhi transmisi DC lebih ekonomis ketika melewati jarak impas adalah penggunaan konduktor yang sedikit, yaitu 2 konduktor, daripada konduktor pada transmisi AC, yaitu menggunakan 3 konduktor. Dan pada perbedaan yang ketiga yaitu pada efisiensi, efek induktansi, dan efek kapasitansi. Efisiensi pada transmisi DC jauh lebih tinggi daripada transmisi AC. Penyebabnya adalah faktor daya dari transmisi DC adalah 1, sehingga tidak dibutuhkan kompensasi daya reaktif atau perbaikan faktor daya. Selain itu, tidak adanya efek kapasitansi pada transmisi DC menyebabkan losses daya pada transmisi DC lebih sedikit daripada transmisi AC. Kemudian, tidak adanya efek induktansi pada transmisi DC menyebabkan drop tegangan yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada transmisi AC sehingga memberikan regulasi tegangan yang baik. Dan yang keempat yaitu skin effect, corona effect, dan dielectric losses. Skin effect merupakan fenomena di mana tidak meratanya distribusi arus pada penampang konduktor di sepanjang saluran transmisi jarak jauh. Fenomena ini mengakibatkan peningkatan nilai resistansi efektif konduktor dan menyebabkan adanya losses konduktor atau rugi-rugi konduktor. Skin effect sering terjadi pada transmisi AC jarak jauh, sedangkan pada transmisi DC hampir tidak pernah ditemukan skin effect. Selanjutnya yaitu corona effect merupakan fenomena di mana terjadinya ionisasi di sepanjang konduktor. Fenomena tersebut mengakibatkan losses daya atau rugi-rugi daya. Corona effect sering terjadi pada transmisi AC, sedangkan pada transmisi DC jarang terjadi corona effect. Dan pengertian terakhir yaitu dielectric losses atau rugi-rugi dielektrik. Merupakan fenomena rugi-rugi yang terjadi pada bahan isolasi yang tidak ideal. Fenomena ini tersebut terjadi akibat daya listrik berubah menjadi panas. Dielectric losses sering terjadi pada transmisi AC dan jarang terjadi pada transmisi DC. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.